Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Apabila ada hamba-hambaku yang bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, kata Allah, maka katakan kepada hambaku yang bertanya itu, fa inni qarib, aku sangat dekat, dekat sekali. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan mengabulkan setiap doa apabila mereka berdoa. Falyastajibuli, maka perkenankan semua perintah-perintahku dan kemudian beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, semoga mereka menjadi orang-orang yang berada di dalam kemenangan, dalam petunjuk ataupun dalam keberuntungan. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Qur'an ini memberikan informasi yang paling penting untuk kita. Di antaranya ayat ini memberikan informasi betapa pentingnya kita berdoa kepada Allah. Ada sebahagian orang beranggapan bahwa doa ini atau permintaan atau permohonan yang selalu kita sampaikan kepada Allah
adalah sesuatu yang menurut sebahagian orang ini bukanlah merupakan sebuah ibadah yang paling utama. Namun jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ibadah kepada Allah bukan hanya dalam bentuk salat, ibadah puasa, berumrah, berhaji, bersedekah, berinfak, baca Quran dan yang lainnya. Dalam ayat ini Allah memberikan informasi bahwa ketika kita berdoa meminta kepada Allah apa yang perlu kita minta, maka perilaku meminta itu adalah bahagian daripada ibadah kepada Allah. Berdoa kepada Allah itu ibadah jamaah. Memohon kepada Allah itu adalah ibadah. Maka hari ini cobalah lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin kita juga hari ini, kita termasuk mungkin orang yang paling malas berdoa, paling malas meminta, paling malas memohon kepada Allah. Sudah selesai sholat, ya sudah, tidak kita isi sedikit pun dengan permohonan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berdoa itu adalah ibadah. Padahal ketika kita meminta kepada Allah sesuatu yang memang kita minta. Dan yang kita minta, harapan kita supaya Allah memberi dan mengabulkan. Sikap kita meminta, memohon kepada Allah itu adalah doa. Dan doa itu adalah dalam bentuk ibadah kita kepada Allah. Meminta saja Allah berikan kita pahala. Dan kemudian Allah memberi apa yang kita minta. Yang kita minta Allah kasih. Kemudian kita berdoa, Allah akan berikan pahala sikap dan perilaku doa kita. Maka ayat ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah menyampaikan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, apabila ada hambaku datang kepadamu bertanya tentang aku, kata Allah, sampaikan kepada orang yang bertanya, aku sangat dekat kepada hambaku itu. Allah menjelaskan bahwa dekatnya Allah dengan kita itu lebih dekat daripada urat nadi yang ada di leher kita. Urat nadi yang ada di leher kita, jamaah, itu dekat menempel di leher kita. Tapi dekatnya Allah dengan kita jauh lebih dekat dibandingkan dengan urat yang menempel di leher kita. Fa inni qarib, aku sangat dekat dengan hambaku. Karena aku sangat dekat dengan hambaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ini informasi yang paling penting daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku akan mengabulkan setiap permintaan, setiap doa, setiap permohonan apabila mereka mau berdoa dan meminta kepadaku. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau mereka berdoa, aku kabulkan. Kalau mereka minta, aku akan berikan. Tapi ada syarat Allah minta. Syaratnya adalah falyastajibuli wal yu'minu bi. Setiap doa, setiap permohonan yang kau minta kepadaku, kata Allah, yang pertama adalah falyastajibuli. Perkenankan dulu segala keinginanku, kata Allah. Yang aku perintahkan jalankan, yang aku larang tinggalkan. Baru doa itu akan aku kabulkan, kata Allah. Apa yang aku perintahkan, jalankan. Apa yang aku larang, tinggalkan. Dan kemudian setiap yang kamu kerjakan dasar perintahku, setiap yang aku larang kau tinggalkan. Dua ini yang aku perintahkan dan satu hal yang aku larang, wal yu'minu bi, hendaklah kau letakkan di atas dasar iman kepadaku, kata Allah. Yang aku larang tinggalkan, ketika kau tinggalkan karena iman kepada Allah. Yang aku perintah kau jalankan,
Dasar kau jalankan itu adalah karena perintah dari Allah, dan itu dasarnya karena iman engkau kepadaku, kata Allah. Ini yang menjadi landasan kita jamaah. Maka hari ini dalam situasi kondisi kita hari ini, ketika kita ambil kalimat falyastajibu li wal yu'minu bi, mengapa hari ini sepertinya ada doa-doa kita yang tidak diijabah oleh Allah? Ada orang yang hari ini senantiasa berdoa dalam situasi pandemi ini. Tapi terasa dalam jiwa kita, terasa dalam hidup kita, apakah Allah enggak mengabulkan doa kita? Apakah Allah enggak mendengarkan doa kita? Atau mungkin Allah mendengarkan tapi mengabaikan doa itu? Karena ada yang Allah lihat. Kita sering meminta, kita sering memohon kepada Allah. Terkadang setelah kita meminta, ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Ada perbuatan-perbuatan yang menurut Allah itu tidak sesuai dengan ketentuan Allah kita lakukan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika suatu hari ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, perkara apa yang menjadikan asbab banyak manusia dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah?" Apa yang menjadi asbab? Yang menjadi sebab? Perkara yang menjadikan manusia banyak Allah masukkan mereka ke dalam surganya Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ada dua perkara, ada dua hal, ada dua sikap yang dilakukan. Dengan dua hal ini menjadikan asbab Allah memasukkan mereka dalam surganya Allah. Pertama, taqwa Allah. Yang kedua, wa husnul khuluq. Mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah, dan kemudian mereka hidup dengan akhlak yang baik. Takwa kepada Allah, kita salat iya, tepat waktu iya, berjamaah ke masjid iya, iktikaf iya, baca Quran iya. Di malam hari kita bangun tahajud. Minimal 2 rakaat tahajud ditambah dengan witir 1 rakaat. Ini mungkin sudah sering kita jaga. Tapi Allah lihat, setelah kau bertakwa kepada Allah, segala kebaikan-kebaikan sudah kamu lakukan, salat sudah tepat pada waktunya, tapi Allah lihat satu sisi lagi, wa husnul khuluq. Akhlak yang baik. Akhlak kita dengan tetangga bagaimana? Akhlak kita ketika ada tamu bagaimana? Akhlak kita ketika kita berbicara bagaimana? Salat memang sudah tepat waktu jamaah. Tapi ternyata dalam hadis ini Allah Rasul menyebutkan, orang yang menjadikan asbab banyak Allah masukkan dia ke dalam surga, taqwallah wa husnul khuluq. Tidak hanya sekedar dia menjaga ibadah salat, tapi akhlak sehari-hari menjadi akhlak yang baik. Imam An-Nawawi ketika mengarang sebuah kitab kecil sederhana yang di dalamnya terhimpun hadis-hadis arba'in. Hadis arba'in yang hari ini mungkin ada di rumah kita, ada di tangan anak-anak kita, mereka menghafal hadis itu. Hadis itu lengkap dengan sanad, lengkap dengan matan, dan lengkap dengan para perawinya. Dihafal oleh anak kita di pesantren. Sanadnya bagaimana, matannya bagaimana, dan kemudian perawinya bagaimana, mutawatir atau tidak, maudhu apa enggak, dhaif apa enggak, hasan apa enggak. Imam Nawawi mengarang sebuah kitab kecil itu, himpunan daripada hadis, dan itu disebut dengan hadis arba'in. 40 hadis. Pada urutan hadis yang ke-15, jangan nanti boleh dicek kembali. Mudah-mudahan tidak salah. Pada urutan hadis yang ke-15,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencantumkan ada akhlak. Ada 3 akhlak yang paling utama yang harus kita munculkan dalam hidup kita. Baru dikatakan orang yang beriman kepada Allah dalam hadis ini. Siapa orang yang beriman kepada Allah? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan siapa yang beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Maka bicara yang benar, kalau enggak diam saja. Bicara yang betul, kalau enggak diam saja. Bicara yang ada manfaat, kalau enggak diam saja. Bicara yang mampu menyenangkan hati orang lain, kalau enggak diam saja. Itu orang yang beriman kepada Allah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara yang benar menjadikan sebuah ciri kita beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Itu akhlak yang pertama yang harus kita jaga. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan bangga. Saya sering katakan jangan bangga kita salat tahajud banyak. Salat tahajud kita jaga, berjamaah ke masjid kita jaga, i'tikaf kita jaga, baca Quran kita jaga, tapi lisan kita, lidah kita tidak kita jaga. Menyinggung perasaan orang lain, sakit hati orang lain kita buat dengan lisan kita. Ada orang pergi umrah, ketika berada di Madinah, di Masjid Nabawi, di Raudhah, menangis, minta ampun kepada Allah. Dan kemudian ketika berangkat umrah, berangkat ke Makkah, ketika kita sudah memakai pakaian ihram, dan kemudian kita bertawaf, menangis kita di depan Ka'bah. Lihat Ka'bah sudah meneteskan air mata kita. Ada hal yang dilupakan oleh orang yang ketika berangkat. Apa itu? Ada orang yang hari ini berangkat umrah menangis di Raudhah di Masjid Nabawi, menangis di depan Ka'bah dan Masjidil Haram, minta ampun kepada Allah. Allah belum tentu memaafkan. Kenapa? Tuh orang di samping kamu, tetanggamu, ketika engkau berangkat masih ada sakit hati dia dengan lisanmu yang belum kau minta maaf kepada dia. Ini yang sering terjadi jamaah. Banyak orang yang berangkat umrah, banyak orang yang berangkat haji, tapi tetangga yang kita sakit hatinya, dengan lisan kita, perilaku kita, kita berangkat tapi belum sempat kita minta maaf. Terkait dengan dosa kita kepada Allah, Allah mudah mengampunkan. Tapi terkait dengan dosa kita dengan teman, sahabat, tetangga yang sakit hati dengan lisan kita, Allah tidak akan mengampunkan dosa sebelum ada ridha orang yang kita sakiti hatinya. Jaga lisan jemaah. Ini paling penting untuk kita lihat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang beriman kepada Allah, falyukrim jarahu, muliakan tetangga. Dengan tetangga harus baik, dengan tetangga harus benar. Dalam hadis ini jamaah kita yang diperintahkan oleh Rasul untuk baik dengan tetangga. Tidak ada tuntutan dari tetangga untuk baik dengan kita. Karena banyak dalam hidup kita masyarakat, bagaimana sama baik dengan dia? Dia aja tidak baik dengan saya. Ini yang sering terjadi kalimat dalam kehidupan kita. Kiban tamugat enggaknya mendang hanagat nggedanyo. Kiban danejo makanan gaganya mendang handam gejo gedanyo. Tidak ada urusan itu jemaah. Tidak ada urusan dia memberi atau tidak, bagus atau tidak. Tidak ada urusan kita. Yang diperintahkan oleh Rasul, kau beriman kepada Allah, baiklah dengan tetangga, muliakan tetangga. Itu yang disuruh oleh Rasulullah. Ini standar jamaah. Makanya kita cobalah pikirkan masing-masing. Berimankah kita kepada Allah? Iya. Lihat diri kita. Bagaimana sikap kita selama ini dengan tetangga kita? Bagaimana tutur kata kita selama ini dengan sahabat, dengan teman, dan dengan tetangga kita? Kalau kita ingin mengukur iman kita kepada Allah. Dan yang ketiga dalam hadis ini, Rasul sebutkan 3 akhlak. Yang paling penting adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Orang beriman itu kalau ada tamu dia muliakan tamunya.
Muliakan tamu. Muliakan tamu jemaah. Tamu itu tidak harus mesti ketika mereka datang ke rumah kita. Kita ada kantor, ada tamu ke kantor kita, layani mereka dengan bahasa yang baik. Gunakan bahasa kita untuk melayani mereka dengan baik. Ini tadi alhamdulillah ada pengumuman tadi. Ada pengumuman tadi jemaah. Akan ada kunjungan kegiatan SMS. Itu akan datang jamaah-jamaah kita dari luar. Salat di sini ada tausiah di subuh itu. Apa yang bisa kita lakukan? Siapkan makanan yang terbaik untuk mereka. Mungkin nasi gurih, tapi yang lembut, yang enak, yang bagus yang mereka makan. Ada kopinya mungkin, ada tehnya mungkin, ada kuenya walaupun sepotong dua potong mungkin. Begitulah cara kita melayani tamu. Orang yang beriman kepada Allah akan muncul, akan nampak dari tiga itu. Bicara yang benar, memuliakan tamu, dan memuliakan tetangganya. Mungkin jamaah kita nggak mungkin bawa satu bungkus satu orang, nggak mungkin. Tapi karena di sini kita ada panitia, ketika tadi kita lihat pengumuman, oh berarti nanti ada yang kita berikan untuk tamu kita. Ada yang kita berikan untuk tamu kita. Jumpai panitia, ini Ustaz 50.000 untuk beli kue, entah kopi, entah nasi ketika tamu datang SMS nanti pada hari Minggu. Ini Ustaz saya 100.000, ini Ustaz saya 20.000, Ustaz ini 50.000. Yang penting ada peran kita di dalamnya, ada kita besok di dalamnya dalam catatan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan iman kita kepada Allah adalah falyukrim dhaifah. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau perilaku seperti ini, akhlak yang dituntun oleh Rasulullah kita tidak bagus, bagaimana kita ingin berharap doa kita dikabulkan oleh Allah? Yang Allah perintah banyak yang tidak dijalankan, malah yang dilarang itu yang banyak orang untuk lakukan. Jangan bicara yang benar. Itu tidak ada dalam prinsip orang yang beriman. Orang beriman prinsipnya tidak ada istilah bicara tidak benar, tapi bicara tetap benar. Baru Allah akan kabulkan doa kita. Ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di ujung ayat itu adalah la'allahum yarshudun. Kalau semua perintah sudah kau jalankan, itu perintahku kata Allah, dan setiap larangan sudah kau tinggalkan, dan larangan dan perintah kau kerjakan dalam keadaan engkau beriman kepada Allah, la'allahum yarshudun. Pasti akan mendapatkan keberuntungan, kemenangan kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita hidup sesuai dengan keinginan Allah, bukan sesuai dengan keinginan kita. Jadikan hidup kita ini jangan kita kedepankan keinginan, karena keinginan itu ada yang memotori hidup kita. Itulah hawa nafsu kita. Apabila hawa nafsu yang dikedepankan, bukan mengedepankan keinginan Allah, tapi keinginan nafsu yang kita kedepankan, ini menunjukkan orang tersebut menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kau lihat Muhammad, berapa banyak orang-orang yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan? Ketika nafsu mereka kedepankan, keinginan mereka kedepankan, sementara keinginan Allah mereka keterbelakangkan. Ini kan banyak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cobalah lihat dalam kehidupan kita hari ini banyak, semua kita tidak termasuk dalam kelompok-kelompok seperti itu. Azan sedang berkumandang. Kalau orang yang beriman kepada Allah, dia akan cari di mana suara azan itu. Mereka akan masuk, letakkan nonda, ikut salat berjamaah. Yang ada di pasar, yang ada di toko, yang sibuk langli, yang sibuk langblang, alasan kotor baju, alasan kotor celana. Kalau memang orang yang beriman, dari rumah bawa pakaian ganti. Di langli, di ladang pak, jam sekian sudah muazan, ganti pakaian. Salat walaupun di sana, kalau nggak mungkin turun karena jauh untuk turun berjamaah. Jadi jangan alasan pulang nanti jam 6, zuhur hana 4, asar hana 4. Begitu hampir jam 6:30 baru dirapel, zuhur rapel dengan asar sekaligus, padahal sudah hampir waktu maghrib. Kalau ada masalah baru angkat tangan, ya Rabbi, ya Rabb, ya Rabb, baru lakai ba Allah.
bagaimana Allah mengabulkan? Yang selama ini salat zuhur kamu jam berapa? Kau asar jam berapa? Subuh kau jam berapa? Ini saja jamaah bisa kita coba evaluasi. Bagaimana Allah akan kabulkan doa-doa kita? Ada anak kita yang sedang berjuang kuliah di Banda Aceh, di Medan, di Jakarta misalnya, sedang kuliah Pak, berjuang mereka, sedang ujian. Ditelepon sama anak kita, Mak, ini kakak mau ujian, tolong doakan ya supaya sukses. Iya, jam berapa kau kuliah nak? Jam 9 Mak, iya. Bentangkan sajadah, anak sedang berjuang kuliah, pandu anak ketika setelah salat duha dengan doa kepada Allah. Tolong anak kita dalam doa kita. Tapi hari ini hampir tak ada itu dilakukan. Maka anak berjuang sih. Kenapa anak nggak sukses? Kenapa? Nggak ada doa orang tua. Hana doa Pak. Nggak dipandu. Padahal anak sudah nelpon. WA lagi, Mak doakan kakak ya supaya sukses ujian. Oh ya semoga kau sukses nak ya. Kenapa nggak kita pandu anak kita? Tolong anak kita ketika dia sedang berjuang kita pandu dengan doa kita. Setelah salat duha atau setelah tahajud atau setelah salat 5 waktu. Kalau anak kita ingin menjadi anak-anak yang sukses. Tapi satu syarat saya katakan, perkenankan semua perintah Allah dan perkenankan dulu semua larangan Allah. Baru kita akan sukses, dunia kita sukses, akhirat kita akan bahagia. Barakallahu li wa lakum fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.